Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pembinaan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik untuk kehidupan kita sampai yaumil akhir nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan kita tergolong ke dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Umi Sri Rahmiati selaku pembina keagamaan, serta yang saya sayangi dan saya banggakan ukhti fillah semua yang telah berhadir di kegiatan pembinaan hari ini. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan maddah berupa materi yang saya ambil dari platform Merdeka Mengajar. Ukhti fillah, materi atau topik saya ambil di platform Merdeka Mengajar bertemakan refleksi. Modul yang saya pilih adalah tentang apa refleksi. Nah, jika ukhti fillah mencek di platform Merdeka Mengajarnya, bisa menemukan modul yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Di sini ada 3 daftar materi pokok untuk modul mengapa refleksi. Yang pertama adalah apa itu refleksi, yang kedua sikap dasar dan lensa refleksi, dan yang ketiga membuat tujuan belajar. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu apa itu refleksi. Baik, ukhti fillah semua, mungkin di antara kita masih banyak yang bingung atau tidak bisa membedakan apa sih bedanya refleksi dan evaluasi. Sebenarnya refleksi ataupun evaluasi itu adalah kata yang sering kita dengar atau yang biasa kita dengar. Refleksi itu berarti berpikir evaluatif terhadap hasil suatu pekerjaan. Evaluasi adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi dari suatu pengalaman. Evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Nah, untuk refleksi sendiri itu artinya menemukan makna dari hasil evaluasi kita. Refleksi diri penting dan sangat membantu dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, khususnya bagi seorang guru ya atau pendidik. Ukhti fillah, refleksi bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja kita berada. Kita bisa meluangkan waktu khusus untuk melakukan refleksi ataupun bisa kita lakukan secara spontan saja. Tapi, refleksi dan evaluasi perlu didukung dan ditindaklanjuti. Tindak lanjut tersebut bisa berupa membangun komitmen ataupun aksi nyata agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Aksi yang disertai dengan tindak lanjut yang konkret akan menghasilkan buah yang baik. Manfaat refleksi itu apa sih? Nah, melalui refleksi kita dapat mengenali diri kita secara utuh. Seperti ketika kita bercermin, kita kan bisa melihat tuh bayangan kita secara utuh. Kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Dengan berefleksi, seorang pendidik bisa mengasah kekuatannya dan mencari strategi untuk mengatasi kelemahannya. Refleksi membantu kita mengenali lebih baik siapa kita, bagaimana cara kita bekerja, kemampuan kita dalam merespon, dan bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, ada beberapa proses refleksi untuk membantu seseorang menjadi pembelajar yang mandiri. Refleksi yang kita lakukan itu akan mendorong kita menjadi pembelajar yang mandiri. Kita mulai mencari tahu dan menggali perbaikan-perbaikan yang kita bisa lakukan, termasuk kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat kita. Nah, apakah ukhti fillah pernah nih mengalami masalah yang sama berulang-ulang? Terus sudah mencoba cari solusi, namun masalahnya tetap muncul dan terus kembali. Nah, bagaimana kalau kita luangkan waktu dulu untuk berefleksi? Karena dengan berefleksi, kita dapat melihat permasalahan yang lebih jernih.
Di sini, saya akan menunjukkan materi dari platform Merdeka Mengajar tentang tahapan refleksi untuk menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Ada 6 tahapan Uktivilah. Yang pertama adalah merefleksikan kejadian yang telah terjadi. Kedua, memetakan kelebihan dan kelemahan diri. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pemantik untuk menggali lebih dalam. Yang keempat, menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan harapan sebagai pendidik. Yang kelima, membuat rencana perbaikan, dan yang keenam, menerapkan strategi rencana perbaikan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang sikap dasar dan lensa refleksi. Ada 3 sikap dasar yang dapat mendukung refleksi kita sehari-hari ya, Uktivilah, yaitu pertama, kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, jadi jangan ada unsur keterpaksaan. Kita melakukan dengan sepenuh hati, bukan terpaksa karena disuruh atau hanya sebatas rutinitas tanpa makna. Lakukanlah karena kita tahu bahwa berefleksi itu dapat membantu diri kita untuk berkembang. Yang kedua adalah jujur dan berpikiran terbuka. Berefleksi itu memerlukan kejujuran kita terhadap diri sendiri, jujur dengan perasaan kita, jujur dengan pemikiran kita, dan juga berpikiran terbuka dengan informasi yang kita dapatkan, termasuk saran dan pendapat dari orang lain. Seseorang yang bersikap jujur dan terbuka dengan dirinya dapat memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan dirinya, baik untuk keperluan pribadi maupun juga untuk karirnya. Nah, yang terakhir adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada peserta didik kita, Uktivilah. Ingat, kita ini adalah pendidik. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita ajarkan dan dampaknya terhadap peserta didik kita. Dengan begitu, akan timbul motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan kemampuan pedagogi kita. Nah, dengan menerapkan 3 sikap dasar tadi, semoga dapat membantu kita memulai refleksi dan menjadikannya kebiasaan. Mulailah dulu dari pengalaman diri sendiri, pengalaman mengajar, pengalaman belajar, perencanaan, atau langkah-langkah yang pernah kita ambil saat pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya adalah lensa refleksi atau sudut pandang yang dapat kita gunakan untuk memperkaya proses refleksi. Menurut Steven Brookfield, ada 4 lensa atau perspektif yang dapat kita gunakan dalam berefleksi. Lensa pertama adalah lensa diri. Lensa ini menggunakan pengalaman pribadi sebagai perspektif saat berefleksi. Yang kedua adalah lensa pembelajar. Lensa ini mengambil perspektif peserta didik kita di kelas, bisa melalui empati, berdialog langsung, melakukan survei dari hasil asesmen, dan sebagainya. Yang ketiga adalah lensa rekan sejawat. Carilah rekan sejawat yang bisa kita ajak diskusi dan berbagi pengalaman secara informal. Kita bisa berefleksi dari pengalaman atau pemikiran mereka. Kepala sekolah juga bisa membuat program yang formal seperti observasi rekan sejawat atau peer observation. Nah, jadi dibikin semacam program untuk misalnya guru yang satu mengamati guru yang lain ketika pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Yang terakhir adalah lensa teori atau literatur. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dari refleksi itu dengan menggunakan buku, jurnal, kelas profesional, ataupun sumber belajar lainnya juga termasuk nih. Kita menonton pelatihan mandiri, menyimak pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Itu juga merupakan lensa teori atau literatur untuk memperkaya sudut pandang kita. Nah, Uktivilah, materi kita selanjutnya adalah tentang membuat tujuan belajar atau goal setting. Langkah pertama untuk menjadi pembelajar mandiri adalah menetapkan tujuan. Adanya tujuan belajar akan membantu seseorang untuk menyusun strategi yang paling efektif, hasilnya pun dapat lebih terukur. Proses belajar mandiri tidak terjadi dengan sendirinya, Uktivilah. Seorang murid tidak akan menjadi pembelajar dengan regulasi diri yang baik jika ia tidak memiliki pembimbing dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah teladan yang dimaksud? Orang tua, teman-teman, dan tentu saja kita sebagai pendidik adalah para teladan bagi calon-calon pembelajar mandiri. Tentu sebelum kita bisa menjadi teladan dan pembimbing yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai keterampilan yang dimaksud.
Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi pendidik dan pembelajar yang mandiri? Langkah pertama dan utama untuk menjadi pembelajar mandiri adalah menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan atau yang populer disebut dengan goal setting membantu seseorang untuk menyusun strategi yang efektif, mengetahui tahapan yang harus dilakukan, menetapkan harapan yang akan dicapai, mengukur pencapaian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Ada 3 bentuk tujuan yang dapat dicapai. 1. Tujuan proses, 2. Tujuan kinerja, 3. Tujuan hasil. Sebenarnya banyak sekali strategi untuk memudahkan kita dalam menetapkan tujuan. Salah satu yang populer adalah strategi yang disingkat dengan SMART. Specific, measurable atau terukur, attainable atau dapat dicapai, relevant, dan time-based atau memiliki refleksi dalam Islam itu seperti apa sih? Alhamdulillah, Islam adalah agama yang Masya Allah mengajarkan kita untuk terbiasa merefleksi diri kita. Melalui kegiatan refleksi, kita mengetahui lebih mendalam bagaimana Allah menciptakan kita, apa saja potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan tentunya meningkatkan rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Refleksi diri biasa dikenal dengan muhasabah nafas, yang merupakan suatu tindakan untuk menilai dan mengkaji diri sendiri berdasarkan kebiasaan kita dan perilaku yang selama ini kita lakukan. Nanti akan muncul tuh pertanyaan seperti, sudahkah perilaku kita ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah pekerjaan yang kita lakukan ini hanya sebatas memenuhi kewajiban saja atau karena keterpanggilan diri kita? Pada intinya, refleksi itu mengajarkan supaya kita tidak menjadi orang yang hilang, tidak tahu jalan hidup atau tujuan, karena tidak mengetahui bagaimana karakteristik diri kita yang sebenarnya. Kita harus selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Dan kita harus selalu ingat, untuk membentuk kualitas diri menjadi lebih baik, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pikiran kita, yang kedua, perasaan atau kepercayaan kita, dan yang ketiga adalah perilaku kita. Untuk refleksi diri itu kita sudah bisa belajar ya ukhtibillah dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu rutin merefleksi diri untuk bisa memotivasi menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat dalam memperjuangkan Islam dan umat-umatnya. Jadi, refleksi diri itu memiliki peran yang begitu besar untuk menumbuhkan motivasi. Hanya melalui refleksilah kita bisa mengembangkan diri dan mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Motivasi dalam diri manusia akan memunculkan dorongan dalam kepribadiannya untuk memperoleh hidup yang lebih baik, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Akhir, ada quote dari saya, yaitu merefleksikan diri itu jauh lebih penting ketimbang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Soalnya dengan refleksi diri, kita dapat meningkatkan kesadaran diri serta mengetahui kelebihan dan kelemahan yang kita miliki, sehingga kita bisa menjadi semakin baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang refleksi. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita ya, selaku pendidik ataupun tenaga kependidikan. Bagaimanapun posisi kita dalam pekerjaan kita saat ini, kita bisa dan harus sebenarnya untuk melakukan refleksi. Kita berkaca tentang kelebihan dan kekurangan kita, supaya kita bisa mengevaluasinya nanti menjadi sesuatu yang kita tindak lanjuti lebih baik ke depannya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat kita semua dan kita mendapatkan berkah dari Allah karena kita sudah belajar hal baru lagi, dan semoga semakin Allah mudahkan urusan kita untuk menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan selalu
memberikan berkah untuk kehidupan kita dan keluarga kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf ya Uktipilah kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semangat terus dalam berkarya Uktipilah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.